kita akui semuanya. Ketika kita mengaku dengan sepenuh jiwa raga kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, Bapak Ibu, dosa dan maksiat kita, lalu kita angkat, siapa lagi ya Allah yang akan bisa memberikan maaf ya Allah, memberikan ampunan? Tidak ada ya Allah, tidak ada ya Allah. Dosa sebesar apapun Bapak Ibu, kalau kita menghadap kepada Allah, kesulitan yang bagaimanapun sulitnya dalam kehidupan ini, seberapapun payahnya kita dalam jalan kehidupan ini Bapak Ibu, selama kita tetap dalam ketaatan lalu yakin kepada pertolongan Allah, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Sadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menguatkan orang-orang yang beriman. Allah mengokohkan, meneguhkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, di akhirat kelak. Wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, orang-orang yang mengingkar atau membangkang terhadap Allah, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Ibrahim ayat yang ke-27. Bapak Ibu, kita awali kajian subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-29, sudah di penghujungnya. Malam nanti, malam penutup dari rangkaian ibadah Qiyamul Ramadan kita, Qiyamul Lail kita. Si bunsu hendak baradik lain. Besok subuh penutup. Ketika ambo menyusun jadwal Ramadan tahun dulu, ambo menyusunnya ambo subuh terakhir penutup. Kiranya ndak di dalam perjalanan awak ikut Muhammadiyah ternyata memutuskan 1 Syawal jatuh pada tanggal 10 Maret. Berubah jadwalnya. Jadi subuh kedua terakhir mau jadinya. Bapak Ibu jemaah, kita semua berdoa semoga amal ibadah kita, baik yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan ini, yang insyaallah akan kita kerjakan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tolok ukurnya ibadah kita itu diterima? Kalau kita solat, apa tolok ukurnya? Kalau awak puasa, apa tolok ukurnya? Kalau awak berzakat, apa tolok ukurnya? Kalau awak haji, apa tolok ukurnya?
Tolak ukurnya apa? Yang jadi apanya? Tanda ibadah wak diterima. Di antaranya kalau solat Pak Ibu, umur 1 kecil Allah, ni yang paling penting. Aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu yang pertama. Kecil Allah, dirikan solat, kerjakan solat, laksanakan solat. Kenapa kata Allah? Karena sesungguhnya solat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Pertanyaannya, sudahkah solat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Kalau ada perubahan kepada yang lebih baik, semakin solat semakin ada perubahan, ya. Karena ujung ibadah itu, muara dari ibadah itu akhlak, ya. Akhlak muaranya. Orang yang solat, Bapak Ibu jemaah, kata Allah, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu yang pertama. Sehingga kelak nanti ketika manusia dihisab, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba solatnya. Kalau solatnya baik, baik semuanya. Kalau solatnya tidak baik, ya tertahanlah dia. Kenapa? Karena solat itu mendidik karakter, membentuk, menjauhkan manusia dari apa? Sifat-sifat buruk. Apa yang memasukkan manusia sampai ke nerakanya Allah? Karena dosa dan maksiat. Sementara solat itu mencegah itu. Jadi kalau orang tidak solat, tidak mampu mencegah dirinya, ada yang salah dalam solatnya itu. Ya, saya sering sampaikan dalam ketika kita wirid, solatnya rajin, bergunjingnya tekun, itu ada yang salah dalam solat awak mah. Ya. Mendengar ceramahnya setengah jam, memakai cenurang sejam setengah, itu ada yang salah tu. Wak minta je ibadah wak diterima oleh Allah. Tapi nan dilarang Allah wak kerajuan je. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu berlebih. Halal jual beli, riba itu haram. Secara lahiriahnya nyoba bantu orang tu, nyoba bantu gua ni je bantuan pinjaman. Tapi nak sebenarnya indah maniayo pinjam 5 pulang 6, kadang tak terbayar ada orang lain lintah darat nyo solat je. Mana le solatnya? Awak minta, ya Allah terimalah ibadahku. Bakal diterima ibadah awak nan diharamkan dilakukan je. Bapak Ibu jemaah makan Allah, awak solat, maaf Bapak Ibu, keluar dari masjid kau atau keluar melakukan aktivitas, kok mengalihnya, mengicuh aja dalam mengalih. Tu solat agama baiknya. Di mana letak solat waktu? Di solat tu kecil Allah jalih, tanha anil fahsya wal munkar. Awak solat, tapi hiri hati dengki disimpan jo dalam-dalam. Awak ndak jo sanang menjadi orang dapat nikmat do. Solat baan namo solat apa? Ibadah Ramadan datang membersihkan jiwa. Tidak ada cara lain Pak Ibu agar ibadah kita diterima oleh Allah, bersihkan. Ya. Solat itu mencegah dari berbuat keji dan mungkar. Maka solat itu membentuk karakter mulia. Ya. Solat itu menjadikan manusia mampu bersabar dalam menghadapi beratnya ujian dari Allah. Kenapa? Karena dengan solat itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin.
Baraja alaihnya, hei hambaku yang beriman, minta tolonglah kepadaku dengan sabar solat. Kenapa? Sesungguhnya aku, kata Allah, bersama kalian yang mau bersabar. Pak Ibu, solat itu menjadikan orang bisa tenang dalam menghadapi ujian yang betapapun beratnya. Ada tidak solat itu memberikan ketenangan ke dalam jiwa awak ketika awak didatang oleh berbagai macam bentuk ujian, cobaan dan bala dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jemaah, manusia itu karakternya berkeluh kesah, resah, gelisah. Itu secara umum. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu, kata Allah, kami ciptakan bersifat keluh kesah. Apabila ditimpa kesulitan, ditimpa ujian, bala, cobaan yang tidak dia sukai, dia berkeluh kesah. Apabila dia mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Ilal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang solat mereka itu daimun, secara kontinu, terjaga, terpelihara. Ketika solat mampu mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, maka solat itu yang kedua mendatangkan ketenangan. Kenapa? Karena jiwanya, nufus, nafas, diri, ketika ditiupkan namanya roh, masuk ke dalam tubuh awak namanya nafas, yang turun naik itu, jiwa itu. Orang yang solat, yang jiwa itulah yang selalu terhubung kepada Allah, tidak pernah lepas hubungan itu. Maka ketika datang kepada sesuatu yang tidak dia sukai, mengadunya hanya kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa ini ya Allah? Ya Allah, anakku ya Allah, suamiku ya Allah, istriku ya Allah, ya Allah, tetanggaku ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, kepada siapa lagi aku mengadu ya Allah kalau bukan kepadamu? Aku lemah ya Allah, aku zalim ya Allah. Bukankah ini contoh dari para nabi dan rasul? Ya. Berulang-ulang kita sampaikan betapa ketika Nabi Yunus luar biasa dahsyat ujian balak yang beliau terima, padahal beliau nabi rasul Allah. Apa kesalahannya? Rakyatnya tidak mau menolak, tidak mau menerima. Kaumnya, kaum Ninawa, mendustakan Nabi Yunus. Marah dia kepada kaumnya, dia tinggalkan tanpa, belum ada perintah Allah. Allah tegur Nabi itu Pak Ibu, Rasul, ya, jelas Rasul Allah, kekasih Allah. Dia marah, dia tinggalkan kaumnya, Allah tegur. Tegurannya tidak tanggung-tanggung. Di tengah lautan luas, badai topan yang luar biasa, lalu Nabi Yunus dibuang ke laut. Buang ke laut. Nabi Yunus sadar dia sudah melakukan kesalahan. Apa itu? Dia tinggalkan kaumnya. Sementara kaumnya sepeninggal dia mau bertobat, mau dibimbing, dia tinggalkan. Dia kira, kata Allah, Yunus itu kami biarkan saja dia pergi dalam keadaan marah. Dia kira kami biarkan saja. Enggak. Nah, cobalah, dibuang ke laut. Allah perintahkan tentaranya ikan untuk memakan, masuk ke dalam perut ikan. Adakah panik, stres Nabi Yunus dalam perut ikan? Enggak. Ketika beliau menyadari kekeliruannya, kesalahannya, Allah kirim ikan masuk ke dalam perut ikan. Gelapnya perut ikan. Coba dalam perut ikan, cobalah awak cuba mengunjung tu bara panjang ikan yang ada tu. Dalam perut ikan dah. Coba ibu, badah ikan gadang tu apa isi baru ya? Dalam perut ikan tu Nabi Yunus masuk. Satu hari di sana? Enggak. Satu minggu? Enggak. 40 hari dibawa oleh ikan.
mengarungi 7 samudra. Ketika sudah masuk perut ikan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus nak katakan, ya Allah, kaum saya tidak menerima, ya Allah, mereka menolak, makanya saya lari, ya Allah. Enggak Bapak Ibu. Yunus tidak cari kesalahan keluar, tidak nyesalahan kaumnya. Siapa yang nyesalahan? Dirinya yang disalahkan. Ketika terjadi sesuatu, jangan cari keluar, cari ke dalam. Anan salah di diri awak, maka terjadi kau. Apakah ini murni ujian, peringatan, cobaan, atau azab? Maka Nabi Yunus berkata, la ilaha illa anta. Dia puji Allah. Kenapa? Allah tidak mungkin salah, pasti tidak salah. Dia masuk ke dalam perut ikan, salah ke Allah? Tidak. Terjadi sesuatu atas izin Allah, salah ke Allah meletakkan? Indah. Dan salah siapa? Awak. Aku itu. Puji Allah. Subhanaka la ilaha illa anta. Tidak ada ilah, tidak ada nanaduh, ya Allah. Yang ada hanya engkau. Tidak ada cik Allah. Yang ada siapa? Engkau, ya Allah. Lalu engkau tu maha suci, engkau, ya Allah. Maha suci dari segala-galanya, dari kesalahan. Enggak. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin. Aku ini zalim, ya Allah. Aku ini zalim, aku ini aniaya, ya Allah. Mengakulah kita di depan Allah, kita ini zalim, kita aniaya. Akui kepada Allah. Itu yang Allah inginkan Bapak Ibu. Lalu Nabi Yunus tak berhenti mengucap kalimat ini. Panikkah beliau di dalam itu? Streskah beliau? Tidak. Kenapa? Karena keyakinan yang begitu kokoh bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kalau kita kembali kepadanya. Jadi seberat apapun ujian, orang-orang yang sholat itu jiwanya tenang. Kenapa? Ini hanya ujian, ini hanya cobaan. Dia yakin pertolongan Allah pasti datang. Kenapa? Allah tu tidak zalim, tidak. Allah tu pengasih, penyayang. Kasihnya luar biasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kok bertanya hambaku kepadamu, ya Man, katakan aku ini dekat. Uji budak watada'i idza da'ani. Aku kabulkan kalau dia meminta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka melaksanakan, memenuhi perintahku dan yakin kepadaku, beriman kepadaku, yakin, tidak ada keraguan. Saking yakinnya Nabi Yunus, beliau tidak pernah putus mengucapkan. Kenapa? Allah tu maha baik, maha lembut, maha bijaksana, tidak zalim. Beliau hanya berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau ulang-ulang terus, tak berhenti-berhenti menyebut itu. Sampai akhirnya 40 hari 40 malam beliau dibawa oleh ikan ke negeri Ninawa itu kembali. Apa kata Allah? Andai kata Yunus tidak mengucapkan itu di dalam perut ikan, kami tahan dia sampai hari kiamat di dalam perut ikan. Pak Ibu jemaah, ayat kisah ini saya sampaikan dalam sebuah kajian subuh juga. Sudah selesai muka keluar, tiba di luar basuhnya turit ibu-ibu. Ibu tu bercerita, entah keluarganya, entah orang lain katanya, sudah disiapkan oleh dokter meja operasi melahirkan. Ya, ibu harus melahirkan. Tak bisa indak kalau menurut ilmu dokter. Lalu ada yang mengajarkan doa Nabi Yunus ini. Lalu tu ibu tu dalam kepasrahannya dia ucapkan, dia meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dia ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia yakini. Dia baca terus, dia yakini. Dia tidak berhenti-berhenti. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan izin Allah, anaknya lahir secara normal. Dan dokter yang akan sudah bersiap mau mengoperasi itu
kaget dia, kok bisa lahir normal. Menurut ilmu kedokterannya harus operasi, secara syariatnya operasi. Tapi kalau Allah berkehendak, la ilaha illa anta subhanaka, ya Allah, tidak ada ilah melainkan engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin. Diakui kelemahan, diakui kekurangan, diakui kekhilafan dosa sekali, diakuinya kepada Allah. Engkau saja yang maha suci ya Allah, aku ini bergelimang dosa dan maksiat ya Allah. Bagi Allah Pak Ibu, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit kalau Allah sudah turun tangan. Kalau kita sudah angkat tangan, nah Pak Ibu, kalau awak lah mangkek tangan dengan sepenuh jiwa raga, kalaulah sepenuh jiwa raga dihayati, didalami beko, kadang-kadang tanpa terasa mengalir air mata awak sarah bulet-bulet tu. Kalaulah sering mangkek tangan dengan seperti itu Pak Ibu, pasti Allah turun tangan. Ya, kita akui semuanya. Ketika kita mengaku dengan sepenuh jiwa raga kekurangan kita, kelemahan kita, kesalahan kita, kekhilafan kita Bapak Ibu, dosa dan maksiat kita, lalu kita angkat, siapa lagi ya Allah yang akan bisa memberikan maaf ya Allah, memberikan ampunan? Tidak ada ya Allah, tidak ada ya Allah. Ya. Dosa sebesar apapun Bapak Ibu, kalau kita menghadap kepada Allah, kesulitan yang bagaimanapun sulitnya dalam kehidupan ini, seberapapun payahnya kita dalam jalan kehidupan ini Bapak Ibu, selama kita tetap dalam ketaatan lalu yakin kepada pertolongan Allah, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti datang. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu jemaah, awak picayolai bana indah. Awak kau dapat minta kini besok dapat, minta kini besok minta dapat seminggu, minta kini seminggu lah dapat. Ndak Bapak Ibu. Sering-sering saya ulang, Nabi Musa meminta kepada Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya itu dimusnahkan, dihancurkan. Berapa lama doanya makbul? 40 tahun sesudah berdoa baru Fir'aun itu hancur. Jadi ya Allah, hancurkanlah Fir'aun dan bala tentaranya yang sudah berbuat zalim kelewat batas. Dikabulkan Allah doa Nabi Musa itu apa Ibu? Tapi bila dikabulkan Allah, nak kini berdoa besok hancur Fir'aun dah, tak. Bulan kini berdoa bulan ketiga hancur, tak. 40 tahun sesudah itu baru Fir'aun dibenamkan oleh Allah ke dalam laut. Hari ini kita berdoa setahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang kita sudah lupa. Ya Allah, bako dapik ko demo, ya Allah dari mana datang, dari wak kanak-kanak, ternyata kita pernah berdoa. Doa yang baik Bapak Ibu, doa yang kita ucapkan dari lubuk hati yang paling dalam, tidak pernah ditolak Allah. Cuma kapan dikabulkan Allah itu urusan Allah. Awak tidak bisa, Allah tu bakat tu awak dah. Ya. Awak agak agian, Allah tidak bisa. Awak yang berkata Allah. Kapan Allah mau kabulkan itu Allah yang tahu. Saatnya itu Allah yang tahu. Kapan kita membutuhkan yang kita minta, Allah yang tahu. Bapak Ibu jemaah kan Allah, benarkah ibadah salat kita diterima? Ibadah salat mendatangkan ketenangan. Rasakan, adakah ketenangan di dalam jiwa kita dalam menghadapi berbagai macam cobaan, ujian? Apakah puasa kita sudah diterima Allah atau belum? Baca caranya. Intisari ibadah Ramadan itu apa? Pengendalian diri. Allah tidak butuh kepada puasa orang yang berpuasa qaulul zur, perkataan dusta, nyo puasa tapi baduto jalan taruih, perkataan rafath, perkataan yang kiri-kiri. Ya. Dia puasa tapi tidak ada yang terkontrol. Satu lapeh, Nabi SAW lapeh je balik, mata lapeh, telinga lapeh, mulut lapeh, tangan lapeh sesado. Dia puasa. Kadang ditahannya siang hari, lagi ditahan. Bu, awak puasa siang hari. Abeko lah ya bu, semalam sudah tarawih, ambo cari tuan ke bu, abeko sadoe. Itu mengawak nama itu.
Siang hari awak tahan, tu beko malam balik anak bapa ibu anda tak jadi taraso kaji teman nuang kau coba nyo kaji kau dapat yuk karena itu adanya supaya bawa berubah ya. Kadang-kadang ada orang karena yang kaji ustaz nyebedang ustaz kau gilo menyindir awak segala jawabannya ndak meski perkara menyindir kamu tak tahu bapak ibu dah ada perkara menyindir dan kadang karena kau ada yang langsung bereaksi sudah disampaikan tu langsung reaksinya tegak nyepai tahulah orang aku karena itu macam enggak apa yang mau sampaikan tu ambo yang nomor 1 dulu tujuannya kita robah. Kenapa? Mumpung masih ada kesempatan Ramadan lagi Bapak Ibu enggak Ramadan lagi barak besarnya anugerah Allah nyutamukan awak di Ramadan ya Allah kini sampai akhir besok terakhirnya masih punya kesempatan awak mengatu untuk memperbaiki diri peluan diri awak pulang kembali kepada wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya min qabli ya'tikumul azabu tsumma la tunsarun sebelum datang kepadamu azab kemudian kamu tidak bisa ditolong lagi bila tu lasiko roh di kerongkongan saat dicabui akeceknya saat kemati ya Allah tundalah kematian saya ya Allah mengalai ambo fasadaqa wa aku minas solin ambo bersedekah lah ya Allah ambo beramal soleh lah ya Allah bila tu angoklah di kerongkongan baru nak minta tundo ya Allah lai bisa indah lai bisa berulang balik ke dunia lai ndak dapat lai la talambe bahkan orang-orang kafir Bapak Ibu ayat yang baca dek Pak Imwak tadi ayat paling terakhir ya laitani kuntu turaba tu kecil orang kafir dia orang kafir berkata ya laitani kuntu turaba aduhai celaka aku kenapa yang mencari neraka oleh dan nampaan suara gemuruh neraka itulah tampak nyolah pasti masuk neraka katanya ya laitani aduh celaka saya kuntu turaba kenapa saya tidak jadi tanah saja dulu kenapa jadi manusia penyesalan kenapa saya tidak jadi turab jadi tanah saja Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun kecil orang-orang nambah dosa Pak Ibu nambah gelimang dosa sampai mati tak mau bertobat kepada Allah ketika melihat neraka Rabbana absarna ya Tuhan kami ya Allah absarna lah kami lihat ya Allah lah nampak licalian Allah neraka tu wa sami'na lah tadanga gemuruhnya yang luar biasa kalau gemuruh gunung Merapi itu adalah sangat luar biasa ikut tak manga-manga je tu Pak Ibu je mencari lahar dingin keluar tu astagfirullah subhanallah ya Allah ya Allah ya Allah berteriak-teriak orang itu baru sangat debunya barangkali lah kami dengar ya Allah farji'na aku mintanya Pak Ibu balian kami balik ke dunia ya Allah farji'na mengaka dunia na'mal solihan kami beramal soleh lah ya Allah inna muqinun sesungguhnya kami yakin ya Allah kami yakin iyo adoh ya Allah kami yakin balian kami ke dunia balik ya Allah mumpung Bapak Ibu alun sampai saat itu pasang tekad yang kuat untuk berubah lalu di atas itu istiqomah atau kaji awak tadi ayat yang macam istiqomah teguh pendirian ketika awaklah kembali ke jalan Allah ke jalan yang Allah tentukan karena di dunia aku jalan duanya tak ada 3 orang satu jalan Allah satu lagi jalan setan satu orang soleh satu lagi orang soleh orang soleh Pak Ibu orang salah kebayang apa ibunya soleh cik salah cik kan dua tunya kalau nak taat patuh namanya soleh soleha kalau tidak patuh namanya salah kan dua tu jalan Allah satu jalan setan satu jalan Allah Bapak Ibu secara lahiriahnya kadang-kadang sedang mendaki bakelo penuh onak dan duri penuh
ujian dan rintangan, halang dan rintangan, cobaan berbagai macam bentuk. Kenapa? Karena di dunia ini tempatnya itu. Kalau awak mampu beriman kepada Allah, Bapak Ibu, ajan disesali itu ujian cobaan itu, karena memang itulah yang digi Allah. Untuk balik nanti sarugo. Balasnya tu tempat yang tak ada susah, resah, manangi, tak ada segala macam, Pak Ibu. Ya. Nak takkan nalo dibuat barar go mau aladonya mah ndak boleh dak. Batu sado ala lado. Gimana tu? Isarugo. Ya. Dan surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu awak. Kalau neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Ama pilihannya. Ko jalan kuah sanang bana hawa nafsu awak dinyo kuah. Ya, di masaji ada panggilan ke masaji untuk tabligh akbar. Di gor ada panggilan untuk berjoget beriah, goyang gemoy. Nama nak pilih? Mana pilihan awak? Kalau turian awak nafsu, goyang gemoy itu nak turis tu. Kalau awak turian jiwa hati jiwa awak ke masjid kita. Pilihan dua, wahadainahu najidain. Kami tunjukkan manusia itu dua jalan. Jalan Allah penuh onak dan duri, halang dan rintang, ujian dan cobaan, tapi ujungnya jalan tol bebas hambatan, ujungnya surga yang penuh kenikmatan. Ya. Jalan kiri, jalan setan sepertinya mulus tanpa hambatan, tapi ujungnya ya. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, benarkah amal ibadah kita diterima? Coba lihat. Ibadah Ramadan mendidik kita menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan diri, hawa nafsu, mengalahkan ego awak tu. Awak ada prinsip letak pakai awak di siko termasuk ambo sadonya. Prinsip awak Pak Ibu na umum. Tu Andre nanti biasa prinsip awak. Kecik awak na biasa. Jangan kalah. Jangan kalah. Tu nya tu, yang kakalah podo saya tak nama dah. Akini mengakui tu ya. Yang kakalah podo saya dan tak nama dah. Ada lo kakalah dia siapa nanya. Tu kadang-kadang nan mencekam awak dikuasai di awan nafsu awak. Awak dijajah di oleh awan nafsu awak. Ya. Maka orang-orang yang mampu mengendalikan menahan hawa nafsunya di dunia, maka kata Allah, surgalah tempat kembalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.